Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat beberapa menit ya, karena posisi di Malang baru selesai salat Isya, ya, waktu Indonesia bagian Malang. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Ini modelnya sharing saja. Jadi nanti santai. Saya juga pakai kaos, disambi saja. Ya, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa masing-masing. Semoga nanti sharing dari Pak Ririn dan Mas Arfi bisa manfaat semuanya. Berdoa dengan Oke, selesai. Ya, saya post di IG, saya post di beberapa jejaring saya. Jadi mungkin nanti ini tidak saling mengenal. Jadi teman-teman, Mas dan Mbak semua, ini agenda sharing biasa, ya. Cuma sekedar seperti judulnya ini cerita bahagia, gitu ya. Maka perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Salahuddin Al-Fatih, ya, biasa dipanggil Fatih. Kalau dari poster itu kan saya alumni Brawijaya dan juga UNER. Alhamdulillah saya lulus S1 7 semester dan S2 3 semester. Nah, pada agenda malam hari ini sharing saja, terutama untuk yang jurusan hukum, gitu ya, yang konsentrasi atau ngambil kuliah di Fakultas Hukum. Gimana sih caranya lulus di semester 7, gitu ya. Nah, yang akan menjadi narasumber, gitu kan, itu ada Mbak Ririn, Nur Rizky Amuklas, dan juga Mas Arbi Harahap ya, marganya Harahap. Wah. Jadi ini dua-duanya insya Allah lulus di semester 7 dengan segala lika-likunya. Nanti bisa ditanyain ya. Nah, kebetulan saya pembimbingnya, jadi kita bongkar behind the scene ya. Mana sih kok bisa lulus di semester 7 gitu ya, pakai mantra seperti apa gitu ya, atau pakai doa-doa seperti apa gitu ya. Karena hampir meleset waktu itu ya, hampir meleset, sudah putus asa dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih dalam. Ini santai, tidak ada PowerPoint, tidak ada sertifikat. Ya, biasanya ikut acara webinar itu kan dapatkan sertifikat dan yang bermanfaat. Ada, ya. Saya nggak bisa desain. Ini yang desain poster juga Mas Arbi, gitu ya. Kemudian memang lagi nih. Login nggak perlu register gitu ya. Ini santai saja. Ya. Tidak perlu menyalakan kamera, nggak apa-apa. Kalau mau menyalakan kamera juga nggak apa-apa. Oke, sebelum membahas atau bincang-bincang santai, kita akan minta sedikit perkenalan ya. Nah, biasanya karena sudah ladies first, jadi sekarang laki-laki duluan ya. Nah, silakan Mas Arbi memperkenalkan diri, mungkin nama, fakultas, hobi, klub sepak bola favorit, apalah yang mungkin yang bisa diperkenalkan singkat gitu ya. Silakan Mas Arbi, monggo. Oke Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fatih, Mbak Ririn, dan semua kawan-kawan yang hadir di Zoom kali ini. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardi Mahmuda Harahap. Bisa dipanggil Ardi, bisa dipanggil Bung, atau bisa panggil apa saja. Yang penting jangan dipanggil sayang. Karena insya Allah sayangnya udah ada yang punya. Nah, itu intermezzo sedikit bercanda. Lanjut, saya mahasiswa hukum angkatan 2017. Saya asli itu dari Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, di bagian kota Medannya. Saya merantau dari Sumatera itu atas izin sama orang tua, karena kedua orang tua juga alhamdulillah masih ada dan sehat, sekarang lagi stay di kota Medan. Dan saya sedikit kalau boleh perkenalan juga, saya berangkat ke Malang itu salah satu alasannya adalah karena ketertarikan atau rasa ketidakpuasan saya ketika saya masih berada di zona nyaman saya di Kota Medan. Jadi salah satu alasan saya
kenapa merantau itu kalau kata Imam Syafi'i emang merantau lah engkau kan begitu toh, tapi saya pribadi saya masih nggak ingin terlalu berada lama di zona nyaman saya itu di Kota Medan. Mungkin itu perkenalan sedikit dari saya kepada Bapak. Nah, saya kembalikan Pak. Terima kasih. Ada Pak. Iya, terima kasih. Bukan karena di USU atau UNAN nggak diterima ya. Wah, saya nggak diterima di USU nih. Saya tak ke UMM saja gitu ya. Ya, nanti coba kita tanya ya. Atau jangan-jangan memang betul gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, itu kan alasan normatifnya kan karena ingin mencari ilmu. Wah, gitu kan. Oh, ada Al-Mukarram ya, Gus Baris ya. Terima kasih sudah hadir. Ada selanjutnya Mas Sampean, Mbak Ririn. Mbak Ririn ini agak aneh ya, namanya itu Nurizkia Mukhlas tapi panggilannya jadi Ririn. Ya, saya juga dulu pas kenalan pas di debat itu kok ini aneh namanya gitu. Ini juga dari jauh. Ini juga dari jauh ya, teman-teman. Kalau tadi Mas Arfi dari Medan, ini Mbak Ririn ini juga dari jauh. Tidore kalau nggak salah. Saya seumur hidup belum pernah ke Tidore. Iya, dari Tidore ya. Nah, silakan Mbak Ririn, dipersilahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurizkia Mukhlas. Memang benar kata Pak Fatih, nama panggilan saya sama sekali tidak nyambung dengan nama lengkap saya, karena panggilan saya adalah Ririn. Saya juga tidak tahu itu diambil dari mana, tapi tahu-taunya saya gede udah dipanggil seperti itu sama orang tua saya. Saya asalnya dari Tidore, Provinsi Maluku Utara, dan alasan kenapa saya berkuliah di Malang sangat jauh sekali, padahal di sana ada Universitas Hairun yang juga cukup bagus untuk fakultas hukumnya, karena saya teringat ada satu kata mutiara yang selalu saya ingat, yaitu anak panah harus meninggalkan busur untuk mengenai sasaran. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, maka mungkin salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan merantau, belajar untuk lebih mandiri, jauh dari orang tua, dan memanage segala hal by myself, dengan diri saya sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fatih. Iya, oke. Wah, ini repot ya kalau sama aktivis ini bahasanya diplomatis semua ya. Ini santai aja ya, jangan merangkai kata-kata yang itulah ya. Enggak apa-apa disampaikan. Iya, Pak. Dulu pengennya di Khairun tapi nggak keterima. Itu enggak apa-apa. Jadi saya justru lebih seneng kalau ada cerita gitu. Tapi kan alhamdulillah kalau lawan Khair kalau debat kan ya Khair kalah gitu kan. Ya, kan ya alhamdulillah. Nah, kalau tadi Mas Arbi itu kan ceritanya dari Imam Syafi'i, kalau Mbak Ririn itu dari anak panah gitu ya. Ini kalau kayaknya aktivis ini ya, kebanyakan baca buku sampai kayak gitu ya. Nah, ini saya harap juga teman-teman yang lain lumayan banyak ini. Saya nggak tahu ini apakah mengundang teman geng ngopi atau satu komisariat diajak ke sini semua gitu ya. Nah, saya senang kalau sharing-sharing seperti ini tuh rame gitu loh ya, nggak cuma nobar nonton bola, nonton drama Korea gitu ya. Nah nanti biar Mas Arbi dandannya nggak sia-sia gitu loh ya, kayaknya tadi klimis banget gitu. Kalau saya ya standar kayak gini ya. Nah kemarin itu kan baru ada isu-isu ya, jadi ya mungkin teman-teman juga tahu lah ya, ada aksi, ada hal-hal yang menuntut SPP diturunkan dan sebagainya gitu. Saya rasa Mbak Ririn juga Mas Arbi ini kan ikut organisasi mahasiswa ekstra kampus, ikut organisasi intra kampus, baik ekstra maupun intra gitu ya. Seberapa berpengaruh sih organisasi itu ya, termasuk ini dulu, pernah ikut aksi enggak? Bukan aksi bukan demo masak ya. Misalkan ke gedung Dewan atau ke mana? Mbak Ririn dulu, pernah ikut aksi enggak? Demo, bukan demo masak ya. Demo ke mana gitu, kayak ke DPRD atau ke balai kota gitu, menuntut penurunan apa, menuntut penurunan harga skincare atau apa gitu, pernah enggak Mbak Ririn? Kalau untuk saya pribadi Pak, ini just for info aja, saya sama sekali tidak mengikuti organisasi ekstra. Jadi kalau intra ikut ya? Tapi saya kalau misal intra pun bahkan saya cuma satu Pak. Itu bukan organisasi, bahkan LSO pun belum naik, komunitas riset dan debat. Ya, jadi
Kalau saya pribadi, untuk organisasi ekstra saya nggak ikut, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatannya organisasi ekstra, karena memang saya nggak ada bendera di belakang saya ya Pak ya. Jadi kayak misalnya HM-nya ngadain kegiatan ini, itu ada kaitannya sama ini. Nah itu saya ikut nimbrung. Kalau ada IMM juga begitu. Tapi kalau untuk berbagai aksi-aksi yang lainnya, saya lebih prefer untuk menulis. Tapi kalau untuk turun aksi, karena ada beberapa alasan, misalnya kan ada ikhtilat ya Pak ya, udah campur baur sana sini, gimana-gimana. Jadi saya tidak memilih untuk turun aksi. Oke. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Iya nggak bisa memang. Kalau saya aksi sih biasanya laki-laki sendiri di depan. Saya pernah itu aksi di DPRD gitu ya, di balai kota gitu. Seneng. Dulu zaman muda saya itu aksi. Kalau sekarang jadi mahasiswa S3, seandainya S3 itu masih boleh ikut ekstra kampus, ya saya mungkin ikut demo gitu ya. Nah, itu. Kayaknya Mas Arbi nih. Saya nggak tahu, tak kira Mbak Ririn ikut organisasi ekstra. Coba, Mas Arbi pernah ikut demo enggak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau berbicara tentang demo itu, bahkan sedikit kita tarik ke belakang alur kalau dari saya pribadi, saya merantau itu pertama kali bukan berada di Kota Malang, bukan di bumi Arema ini. Saya pertama kali merantau kurang lebih 1 tahun di Kota Bogor, dan ialah dengan segala macam bentuk pertama kali menjajakan kaki di tanah orang itu, dengan beberapa hal yang bersifat yang mungkin private, saya gagal di sana kemarin di tahun pertama saya merantau. Dan di tahun pertama saya merantau itu juga saya untuk pertama kalinya saya mengikuti aksi kurang lebih di tahun 2016. Ya, 2016 saya aksi 212, saya berangkat dari Bogor ke Jakarta itu ikut aksi dengan hampir 7,1 juta aksi orang-orang. Kalau dibilang kan kemarin jangan dibilang demo toh, tapi dibilang aksi damai begitu. Tapi disitulah salah satu menjadi pemantik sama saya pribadi untuk benar-benar mau menyuarakan suara saya ketika menyuarakan aspirasi suara saya melalui aksi itu sendiri. Tapi kalau di Malang, ya kebetulan karena saya juga cukup aktif di beberapa di organisasi, di intra maupun di ekstra, di internal kampus sendiri saya itu mungkin sekarang masih ada amanahnya, Pak. Sekarang amanah di intra kampus itu di senat mahasiswa fakultasnya, Pak, di SEPA-nya. Jadi sekarang masih ada amanah di SEPA, walaupun nanti sebentar lagi ada pergantian terwaktu di SEPA, tapi amanah itu masih ada di sana. Terus yang kalau untuk di ekstra, kebetulan saya berproses dan berhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Hukum UMM. Ya, saya berproses sana, tapi ketika ditanya adalah bagaimana sih peran pentingnya organisasi bagi mahasiswa sendiri, terlepas bagaimana organisasi apapun itu sebenarnya kalau saya melihat, mau dia intra atau ekstra, tapi yang paling penting adalah organisasi merupakan salah satu penyeimbang antara kemampuan kita secara akademik di kampus yang kita dapatkan melalui perkuliahan dan diseimbangkan dengan proses yang kita dapatkan ketika kita mengikuti organ-organ itu. Jadi, karena proses untuk penyeimbangan itu dan proses pemantapan itu adalah bukan suatu hal yang sangat mudah. Kita jago teoritis, tapi kita tidak jauh dalam ranah praktis, itu adalah suatu hal yang sangat tidak konsisten di situ. Sehingga mengapa saya katakan bahwa organisasi dalam mahasiswa itu adalah suatu hal yang menjadi faktor penyeimbang utama, saya rasa, ketika kita sebagai mahasiswa mengikuti organisasi begitu, Pak. Dan saya rasa itu menjadi salah satu penyemangatnya begitu, Pak. Kita sebagai mahasiswa organisasi itu sebagai penyemangatnya, karena dari situ kita bisa melihat ada sparring partnernya lah, Jadi aku udah lulus nih, aku lagi nyusun nih, kamu kapan? Aku udah di tahapan ini, kamu kapan? Gitu-gitu. Jadi ada sparring partnernya begitu. Jadi organisasi itu banyak hal dinamika warna-warna di sana ya, terlepas kita nggak hanya bicara soal bendera begitu, terlalu politik. Saya rasa kalau kita terlalu banyak bicara soal bendera, tapi hal-hal yang sangat substansial, hal-hal yang benar-benar sifatnya nilai yang kita transformasikan itu yang benar-benar harus kita perjuangkan mungkin. Iya, sepakat banget sih sama yang disampaikan oleh Mas Arbi dan juga Mbak Ririn gitu. Artinya ada titik temu sebenarnya kawan-kawan, ada benang merah gitu ya antara Mbak Ririn yang tidak ikut organisasi dengan Mas Arbi yang ikut organisasi ya. Tadi kan Mbak Ririn nyebut ikut, cuma itu pun intra yang hanya komunitas gitu ya, bukan bentuknya UKM atau apa gitu. Dan kesamaannya adalah kalau Mbak Ririn meluapkan panggilan jiwa ingin kritis itu dengan tulisan, tadi kalau Mas Arbi dikolaborasikan
gitu ya. Ini sih yang saya ibaratnya saya dapatkan, oh ternyata anak-anak ini yang bisa bikin cepat lulus itu gitu ya, selain faktor doa, selain faktor-faktor yang lain gitu ya, insya Allah. Jadi ini kita kan bahas terkait hal-hal yang bisa dinalar dulu kan, ini masuk akal gitu kan, kalau Mbak Rini memang suka nulis gitu. Dan ya benar tadi Mas Arfi bilang, ya kalau sudah pasca kampus atau bahkan di kampus sebenarnya bendera itu ya cuma sekedar untuk ya mungkin kalau di Islam itu kan ada madhab ya, oh kamu Syafi'i, oh aku Hanafi. Ya kalau orang Islam meyakini sama-sama masuk surga gitu kan, cuma cara ibadahnya kan tergantung madhab itu gitu. Jadi nggak boleh kemudian wah saya HMI ya, saya harus ini, saya IMM gitu, saya PMII gitu. Enggak seperti itu karena kebetulan saya dulu juga aktivis ya aktivis media sosial kalau saya ya. Jadi dulu saya aktivis dan alhamdulillah pasca kampus saya merasakan kok ngapain ya dulu kok sampai gontok-gontokan gitu ya, sampai sempat mau berantem dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah organisasi juga bukan menjadi alasan kita itu lulus tidak tepat waktu. Saya nggak bilang lulus cepat karena bisa jadi lulus cepat itu bukan waktu yang tepat gitu. Tapi saya bilang ini lulus tepat waktu gitu kan, di saat yang tepat alhamdulillah bisa gitu. Dan monggo kalau teman-teman mau melanjutkan ikhtiar baik dari ini contohnya sudah ada. Nah mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan tanya jawabnya, silakan. Nggak perlu kemudian nulis chat kemudian mengacungkan, langsung saja di on kan mic-nya, silakan kalau mau ada yang tanya mungkin. Tapi jangan bahas organisasi ya, bahas ini bisa lulus cepat gitu ya. Izin bertanya Pak Fatih. Oh ya, silakan Mas Rishad Surya, silakan. Betul ya? Tipsnya dong Kakak Arbi sama Mbak Ririn ini untuk memanage waktu dalam berorganisasi, dan itu skripsinya kok bisa nggak ketinggalan, itu gimana ceritanya? Ya. Skripsinya tidak ketinggalan. Monggo, ayo silakan. Siapa duluan? Arbi dulu? Oh, enggak Pak, siap. Ya. Ini kawan perjuangan saya juga nih Pak. Sebentar, Mas Arbi nggak dikerjakan sama pacarnya kan skripsinya? Jangan-jangan dikerjakan orang. Enggak ya? Ini ada yang stopnya apa gimana ini? Teman-teman kok pada semua. Kebetulan kalau ya karena udah bicara soal pacar itu ya, bidang keilmuan pacar ya jangan sangat jauh berbeda Pak. Dia sifatnya scientist, ini kan sifatnya sosial kemasyarakatan. Jadi kalau bisa dikerjakan sama orang jadi lucu juga gitu. Oke. Sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Rishad Samrisyad karena kawan seperjuangan juga yang sudah 2017 juga angkatannya kalau nggak salah. Pertama yang mau saya sampaikan, Mas, jangan lama-lama udah tua kita di kampus. Itu yang pertama. Astagfirullahaladzim. Oh ya, insyaallah. Itu pertama jangan lama-lama di kampus karena amanah-amanah kita lain yang ke depan itu banyak. Terus ketika kita berbicara tentang bagaimana manajemen waktu itu, kalau saya pribadi tidak sepakat ketika kita bilang kamu lagi sibuk apa sekarang, kamu lagi sibuk ngerjain apa sekarang. Dari frasa kita mengucapkan atau diksi yang kita ucapkan adalah kita lagi sibuk, berarti itu secara implisit atau secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa kita tidak bisa memanage waktu kita dalam menyikapi amanah-amanah yang sedang kita lakukan. Saya punya komitmen seperti itu. Jadi saya rasa saya sedang melaksanakan amanah ini, saya sedang lagi memperjuangkan ini, itu adalah frasa-frasa yang lebih cocok saya rasa. Karena kalau saya pribadi, kalau kita bicara soal manajemen waktu, itu bicara tentang bagaimana proses perencanaan kita dari awal yang kita siapkan untuk kita bisa mencapai titik akhir kita. Karena kalau saya pribadi, lulusnya saya 3,5 tahun itu bukan hanya saya rencanakan di beberapa bulan belakangan ini sebenarnya. Lulusnya saya 3,5 tahun itu sudah jauh kalau kita tarik ke belakang itu, dari saya pernah sempat gagal kuliah di Bogor, ketika saya pertama kali kuliah di Bumi Arema ini, itu sudah saya benar-benar rencanakan. Semester 1 saya harus ngapain, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya harus ngapain. Sehingga pada titik akhirnya saya harus tuntas. Karena ketika kita bicara sudah ada titik awal yang kita merupakan perencanaan untuk mencapai titik akhir itu akan menjadi salah satu penguat dan pemantap kita untuk tetap pada on the track apa yang kita rencanakan itu. Terus yang kedua,
kalau saya pribadi harus berani menentukan bagaimana skala prioritas. Kita nggak usah bahas secara teoritis skala prioritas bagaimana, tapi kadang-kali kita banyak sekali dibenturkan. Contoh deh, nggak usah bicara soal skala prioritas sebenarnya terlalu tinggi. Permasalahan utama orang-orang yang sedang mengerjakan skripsi adalah kasur yang sangat terlalu empuk untuk direbahi begitu loh. Rebahan itu adalah salah satu PR utama bagi orang-orang yang sedang mengerjakan di tahapan-tahapan akhir perkuliahan ini begitu. Jadi tuntaskan dulu dengan diri kita dengan kasur itu begitu. Kalau kita, bukan berarti saya nggak rebahan ya, bukan berarti saya nggak tidur-tiduran juga. Saya tidur-tiduran, saya juga kadang ada waktu capeknya juga. Tapi ketika kita capek itu, coba, kalau saya pribadi emang saya keras dengan diri saya, mungkin agak lebih sedikit kasar itu, saya maki diri saya ini, jangan terlalu lama rebahannya. Kalau emang capek, cukup 1-2 jam itu rebahan sebentar, habis itu bangkit lagi, duduk lagi, baca buku lagi, baca referensi lagi, analisis lagi, apa yang mau kita kerjakan di skripsi, begitu. Itu yang sebenarnya harus menjadi titik tekan kita. Pertama, ada perencanaan yang matang dari awal, dan yang kedua, kita harus mampu menentukan bagaimana skala prioritas kita. Kadang-kali emang godaan-godaan itu sangat besar berarti sebenarnya kalau saya lihat. Godaan ngopi di dermo, godaan ngedate sama doi, itu salah satu hal yang sangat besar. Makanya kalau saya pribadi, ada waktu kapan kita harus berorgan, kapan kita harus melaksanakan tugas kuliah, kapan kita harus berskripsi. Itu adalah timeline yang harus kita susun dalam setiap minggunya, dan setiap jamnya bahkan, aku bangun jam berapa, tidurku jam berapa, main gameku jam berapa, ngopiku jam berapa, waktuku sama orang tua jam berapa, ngedate aku sama teleponan sama doi itu jam berapa, itu harus ada. Dan ketika jadwal itu harus ada jadwal pasti yang kita harus benar-benar komit di situ. Dari jam sekian sampai jam sekian, di hari sekian, aku benar-benar all out untuk skripsi, aku benar-benar all out untuk revisian, aku benar-benar all out untuk baca, aku benar-benar all out untuk cari referensi, begitu. Jadi itu direncanakan dengan insya Allah secara sistematis, karena dengan cara sistematis itu pula untuk membantu kita biar lebih terarah gitu, dengan alur-alur itu tadi. Mungkin itu dari saya. Dikembalikan sama Pak Fatih atau mungkin langsung ke Mbak Ririn? Langsung, Mbak Ririn. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Rishad Surya, ini teman seperbimbingan saya juga nih kayaknya nih. Dulu waktu sama MPH sama Pak Lardi. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu kurang lebih sudah dijawab sama Ardi. Tapi kalau saya tuh lebih terstruktur, maksudnya kalau saya mungkin Ardi jelasinnya sangat komprehensif, kalau saya tuh one by one. Kalau misalnya saya, benar kata Ardi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu tujuan kita ke Malang itu untuk apa. Apalagi khusus buat teman-teman yang dari daerah luar, tahu kalau, oh saya ke Malang, saya tujuannya untuk kuliah, jadi prioritas pertama saya selama di Malang adalah untuk menyelesaikan studi saya di Kota Malang. Kalau saya pribadi saya seperti itu. Jadi ketika nantinya kita mengikuti berbagai kegiatan, entah itu kegiatan dari organisasi, atau ikut sosialisasi, ataupun ada workshop lainnya, kita tahu apa skala prioritas kita. Kalau saya pribadi, kita lihat lagi, misalnya gini, tidak jarang, bahkan ini sangat sering sekali terjadi, adalah ketika berbenturan antara kegiatan organisasi dan juga kegiatan perkuliahan. Nah, ketika dia terjadi benturan, di situ dilihat hal apa yang benar-benar harus diprioritaskan pada saat itu. Misalnya, ada aksi demonstrasi di sini, kemudian ada ujian yang tidak ada susulan. Yang harus dipilih apa? Tentunya dalam hal ini saya lebih memilih untuk mengikuti ujian yang tidak ada susulan. Kalau mungkin ada susulannya, ya silakan ikut organisasi, silakan ikut aksi, kemudian setelah itu baru ikut lagi kegiatan untuk ikut ujian susulan. Tapi kalau tidak ada, silakan ikut ujian terlebih dahulu. Kalau saya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengerjaan skripsi. Kenapa sih kok bisa selesai pengerjaan skripsi? Sebenarnya kalau teman-teman lihat secara kasat matanya, wah hebat sekali ya bisa mengerjakan skripsi padahal ada kegiatan lainnya. Padahal di balik itu mungkin Pak Fatih jauh lebih tahu perjuangan kami seperti apa. Ada yang hampir tidak jadi lulus 3,5 tahun, ada yang pokoknya banyak drama yang terjadi. Tapi satu yang bisa saya kasih tahu sama Rishad Surya juga teman-teman yang lainnya, di mana kita ada niat, ada usaha, dan itu benar-benar kita lakukan, hilangkan rasa mager yang ada di dalam diri kita, itu pasti ada jalan. Saya percaya itu. Dan ingat, saya selalu tanamkan dalam diri saya, namanya tuh do it, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sisanya kita kembalikan sama Tuhan. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa pada saat itu, dan juga kita jangan lupa untuk melibatkan Tuhan, karena apapun yang terjadi, ketika kita berdoa sama Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita,
itu pasti bisa terjadi, pasti akan dikabulkan. Entah waktunya sekarang atau nanti, tapi saya yakin itu pasti terjadi. Dan kemudian yang berikutnya adalah pengerjaan skripsi. Kalau saya selama di Malang, karena jujur kuliah juga online, itu mungkin akan menciptakan rasa mager di dalam diri. Luar biasa, mager. Sepertinya ada magnet yang sangat kuat di kasur saya, sehingga saya malas untuk bangun, bahkan untuk buka laptop pun malas sekali. Tapi saya balik lagi, saya ingat ketika saya sampai di Malang pada saat itu, ada banyak harapan dari orang tua saya, bahkan ada cita-cita saya yang harus saya capai, dan satu yang paling bikin saya malas untuk lulus tidak setengah tahun adalah bayar SPP lagi. Harus bayar SPP, kemudian harus bayar kosan lagi. Makanya pada saat itu saya, Arbi, sama Mas Baris waktu itu kita benar-benar ngotot. Pokoknya nggak mau tahu, Rek. Kita harus benar-benar lulus nih 3,5 tahun. Pokoknya diusahain aja dulu. Iya, diusahain dulu. Sampai benar-benar yang kayak teman-teman mungkin lihat, kok bisa ya dia sidang, bisa ya dia yudisium, padahal kan nilai belum keluar. Nah, padahal saat itu saya, Arbi, Baris, kita benar-benar multitasking, yang pada saat itu harus mengerjakan skripsi, revisi dari dosen, kita juga ujian terlebih dahulu. Jadi menghubungi dosen masing-masing per mata kuliah, Pak, saya hendak mengikuti ujian. Saya ujian terlebih dahulu bisa, Pak? Nah, kata dosennya tuh, oh boleh kamu ujian duluan, tapi diujikan materinya yang belum selesai juga akan saya ujikan. Bersedia kamu? Iya, bersedia. Jadi ada banyak drama yang terjadi. Intinya adalah kalian harus benar-benar punya list apa yang harus kalian lakukan sehari-hari. Bangun pagi kalian harus melakukan apa, yang selanjutnya harus melakukan apa, yang selanjutnya harus melakukan apa, dan yang paling terpenting adalah manajemen waktu. Kalau manajemen waktu, saran saya adalah punya skala prioritas terlebih dahulu. Kalau ada skala prioritas manajemen waktu, saya rasa tidak ada masalah di sana. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fatih. Ya, oke. Ya. Ya, iya. Kalau dibilang ada drama, dramanya luar biasa. Ini hampir nggak lulus karena untungnya ya qadar Allah benar itu ya, tawakal itu ya. Ririn sama Arbi ini di gelombang kemarin itu perpanjangan yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Jadi ujian kemarin itu ada perpanjangan. Yang pertama itu sudah putus asa itu, sudah putus asa, sudah curhat-curhat. Saya sudah membayangkan nangis itu, pasti nangis gitu ya, ngabisin tisu banyak gitu, tak jarno ae. Saya biarkan aja, memang anak muda tuh ya harus banyak mencoba, banyak gagal gitu, mumpung masih muda gitu ya. Ya, Arbi itu sudah selesai revisinya, nggak dikirim-kirim ke saya gitu ya, sampai saya saya komen 2 hari lagi itu. Lah mana katanya mau dikirim gitu. Oh iya Pak, lupa Pak, kan? Ya, itu penyakit anak muda gitu ya. Dan ya, Baris tadi komentar di IG. Saya mohon maaf nggak ngajak Baris kapan-kapan ya, karena Baris bukan bimbingan saya. Jadi yang saya tahu ya bimbingan saya. Jadi saya menanggung kayak beban moral kalau ini bimbingan saya. Dan benar tadi yang dikatakan oleh Arbi, kalau untuk manajemen waktu itu ya memang tidak bisa hanya dalam singkat 1 semester terakhir, mungkin semester 6 baru berikhtiar, wah saya harus lulus semester 7 nih, enggak bisa. Saya dulu ingat lulus di semester 7 itu ya dari semester 1 saya siapkan. Judul itu tiap semester ganti. Ketemu dosen A, Bapak ini keren nih, Ibu ini keren nih, topiknya keren nih, gitu. Jadi ganti terus, dan alhamdulillah di semester 6 sudah habis. Kalau di UB itu semester 6 mata kuliah wajib itu sudah habis. Jadi semester 7 itu tinggal ngulang. Sama posisinya kayak Ririn tadi, minta ujian duluan itu, nemui gitu. Ada yang rewel lagi di luar kota gitu ya. Wah, itu cerita yang lain. Kalau sudah baper ya, modal skripsi biar cepet ya. Tepat waktu itu nggak baperan. Kalau baper tiba-tiba diblok sama dosennya atau di-read aja, ya wis pulang itu pasti ya. Ya nunggu 1 semester lagi. Daripada demo kan mending lulus segera gitu kan. Ya kan ceritanya kawan, tidak ada perpanjang. Kemarin ya saya baca itu dari Kompas kalau nggak salah. Tidak ada kenaikan 5% atau berapa gitu ya. Nah, daripada demo, kenapa nggak dari kemarin-kemarin lulus semester 7 gitu kan ya. Saya ingat dulu pernah ikut acaranya Farendi Arlius, mantan wartawan Jawa Pos di Surabaya. Dia bilang gini, simpel sih kata-katanya. Orang gagal akan selalu mencari alasan untuk berhenti. Jadi orang gagal itu berhenti. Waduh, dosennya nggak bisa dihubungi. Tadi kan Mbak Riri nyebut almarhum Pak Lardi juga kan, apalagi dosennya meninggal gitu. Waduh, nggak bisa. Waduh, MPH-nya, waduh beda orang. Dulu saya sama almarhum, sekarang sama Pak Fatih gitu ya. Lihat jenggotnya aja sudah serem misalkan. Nah itu orang gagal. Kenapa? Karena selalu mencari alasan untuk berhenti.
Tetapi orang sukses berhenti mencari alasan. Jadi orang sukses itu stok alasannya nggak ada. Hujan gitu ya jalan aja bimbingan, apalagi online gitu ya. Waduh, bimbingan sama Pak Fatih kok putus-putus, ternyata sinyal saya yang jelek gitu ya. Wah, sama Pak Fatih nggak di-read misalkan ya. Atau sama dosen A, dosen B gitu ya. Ini saya cerita ke diri saya sendiri karena Arbi dan Ririn kan bimbingan saya. Dan Ririn itu pada hari minta tanda tangan, itu pagi-pagi ke rumah. Ya, saya itu biasanya buka WA itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 gitu ya, menjelang istri saya berangkat ke klinik gitu. Nah, itu katanya dari pagi itu nunggu di depan rumah. Nggak berani salam, sudah WA tapi saya nggak buka WA. Baru saya buka pintu karena ngomong anak itu baru dia masuk gitu. Dan konyolnya lagi, masuk itu nggak bawa berkas yang mau dimintai tanda tangan. Saya lupa Pak, astagfirullah, sudah nunggu lama. Ya, naik Gojek ya, dan itu nggak bawa lagi, jadi pulang ya, nelpon Arbi belum bangun. Ya, ini tadi kalau Arbi cerita ini ya jaga waktu getabrus itu ya, Arbi aja pagi nggak bisa bangun kok ya, itu ceritanya Ririn ya, nanti diselesaikan secara adat ya. Jadi ditelepon itu di depan saya itu, saya sebenarnya mau bareng sama Arbi, Pak Arbi belum bangun Pak, jam segini Pak, jam berapa itu Rin? setengah 6, setengah 7 ya? Setengah 7, Pak. Setengah 7 ya? Dari jam 6 ya? Nunggu di depan rumah ya? Iya, dari jam 6 saya nunggu di depan, Pak. Dari jam 6, setengah jam dia sendirian. Nah, perumahan saya itu, samping-sampingnya itu kebun tebu, kebun jeruk gitu. Masih sepi gitu pagi-pagi itu. Nggak ada orang lewat gitu ya. Nggak berani ngetuk ini. Karena beberapa saat sebelumnya itu, Ririn itu ngeyel sebenarnya ya. Ririn itu ngeyel waktu itu. Ngeyel. Nah, sampai ceritanya dosen pembimbing satunya itu gak enak ngomongnya ke saya itu. Ya saya sebenarnya saya mendiamkan saja. Itu kan perspektif beliau. Bagi saya ya memang mahasiswa itu ya harus ngeyel selama itu haknya dan baik gitu ya. Tapi caranya perlu diperbaiki lain kali. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Saya seneng kalau chatnya rame gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Santai saja. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana itu tanya kepada Bung Arbi aja, Pak. Oh iya, sapa iki kok gambare bebek apa kuda iki? Apa iki? Kok nek jenenge iki? Sapa iki sing takok? Udah bebek-bebekan, Pak. Oh, udah bebek-bebekan. Sapa iki? Siapa namanya ini? Delta, Pak. Delta. Ya, monggo, Mas. Iya, masuk Bapak dulu. Bagaimana caranya kita mengatasi dosen yang berlainan itu, Pak? Dalam artian itu dosen A sama B itu bertolak belakang gitu, Pak. Oh, sama misalkan dosen yang A itu. Takut Arbi. Iya, semuanya, Pak. Saya semuanya ada gitu. Oh ya, wes. Nah, coba ceritakan Mbak Ririn dulu. Mbak Ririn ini yang ngayal waktu itu ya. Sempat saya dikomplain oleh dosen pembimbing satunya. Silakan Mbak Ririn. Delta ini dari mana? Hukum UMM? Oh, saya aslinya dari Pacitan, Pak. Oh, Pacitan. Mahasiswa? Iya, Pak. Mahasiswi, Pak. Jadi hukum UMM, Pak. Oh, iya. Lah nggak ada mukanya. Ya, saya kan nggak tahu. Ririn dulu. Monggo, Mbak. Kalau untuk dosen yang berbeda pendapat, menurut saya yang paling terpenting adalah komunikasi dan koordinasi dengan baik. Yang pertama, ditanyakan dulu untuk dosen pembimbing pertama, misalnya terkait dengan judul. Kalau misalnya judulnya sudah di-ACC oleh pembimbing 1, kemudian oleh pembimbing 2 tidak di-ACC, maka disampaikan kepada pembimbing 1 bahwa dari pembimbing 2 saya tidak di-ACC judul saya karena alasannya seperti ini. Kemudian nanti disampaikan lagi, pasti nanti pembimbing 1 ada feedback-nya. Nah, di situ dengarkan feedback dengan baik dari pembimbing 1, kemudian koordinasikan dengan pembimbing 2. Kalau misalnya beda pendapat seperti itu sih menurut saya yang paling terpenting adalah bagaimana kamu meyakinkan kedua dosen bahwa saya punya materi seperti ini dan ini benar-benar relevan dengan pembahasan saya untuk judul kali ini. Kalau menurut saya sih kurang lebih seperti itu. Karena kalau kamu sendiri tidak yakin dengan apa yang sedang kamu tulis, terus dosen yang satu sebenarnya udah benar nih, materi kamu nih udah benar, teori yang kamu gunakan udah benar, tapi ditanya-tanya sama dosen, loh emang yakin kayak gitu? Enggak, saya nggak percaya, coba kamu jelasin ke saya kayak gini. Nah, itu kalau misalnya kamu nggak bisa jawab juga salah-salah. Jadi sebaiknya kamu pahami dengan benar apa yang kamu tulis, bisa kamu pertanggungjawabkan, kemudian kamu koordinasikan dengan baik dengan kedua dosenmu, dan
menyampaikan dengan baik apa yang kamu tulis, juga bisa meyakinkan bahwa kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu tulis. Sebenarnya yang paling terpenting adalah komunikasi dengan dosen dan koordinasi yang baik dengan kedua dosen. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fat. Yang cerita kemarin itu, ngayal itu, gimana? Akhirnya menyelesaikan itu. Saya kan belum cerita nih itu, gimana akhirnya? Jadi ini ngeyel ya ceritanya sama pembimbing 1 itu. Nah, saya sampai dicurhati sebagai pembimbing 2 itu. Ini anak ini. Oh ya, siap-siap. Saya cuma gitu-gitu aja lah. Gimana? Masalahnya bukan sama saya gitu kan. Gimana akhirnya kok bisa legowo gitu, gimana? Bisa dapat tanda tangan beliau itu gimana? Nggak usah disebut namanya, Mbak ya. Iya, jadi waktu itu saya memang agak ngotot, sangat ingin lulus di periode 1. Dengan beberapa pertimbangan yang waktu itu juga saya sudah sampaikan sama Bapak, dan juga saya sampaikan ke Bu Catur. Tapi mungkin ada salahnya saya adalah cara saya berkomunikasi dengan dosen itu yang kurang baik. Makanya saya sangat menerima saran kemarin dari Pak Fatih bahwa ada metode untuk yang berkomunikasi dengan baik dengan dosen itu seperti apa. Pada saat itu ketika saya baca balasan dari dosen pembimbing 1 saya sudah pikir bahwa oh mungkin bukan rezekinya saya di periode 1. Saya harus legowo untuk menerima semua keputusan dari dosen pembimbing, dan mungkin juga salahnya saya karena saya bisa dibilang cukup malas dalam bimbingan. Tapi setelah itu ketika ada kesempatan lagi yang dibuka, saya benar-benar wah, ada kesempatan lagi nih. Kalau ada kesempatan, sekecil apapun kesempatan yang ada, itu harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Dan pada saat itu, saya mencoba kembali, saya benar-benar berdoa sih sama Tuhan, karena saya tahu kalau Tuhan adalah zat yang menggenggam hati, dan dia maha membolak-balikan hati. Jadi sebelum saya chat dosen pembimbing 1 saya benar-benar berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, mudahkan urusan saya kali ini, semoga hati dosen pembimbing 1 saya terketuk untuk mau meng-ACC skripsi saya. Saya chat seperti ini, saya bilang, Assalamualaikum Ibu, ini ada bab 3 dari saya sudah kirimkan di emailnya Ibu, mohon koreksi dan bimbingannya. Ternyata pada saat itu, dosen pembimbing 1 saya langsung balas chat saya seperti ini, oh silahkan kamu kirimkan bab 1 kamu sampai bab 4. Saya langsung ada kayak wah ada aura-aura positif nih bisa di ACC. Ya udah saya bilang, oh benar Bu, iya saya kirimkan sekarang. Saya kirimkan, ya setelah itu ya sudah, ibunya langsung mengatakan sudah cukup baik skripsinya kamu, tapi untuk bab 3-nya itu nama babnya bukan pembahasan, tapi hasil penelitian dan pembahasan. Coba dikoreksi baik-baik Mbak. Setelah itu saya langsung diminta untuk mempersiapkan abstraksinya saya dan juga mempersiapkan yang lain. Intinya adalah dalam lingkaran perjuangan, menyerah itu tidak boleh serakah. Yang harus serakah pada saat kita masih berjuang adalah semangatnya kita. Tapi tentunya dalam semangat itu juga harus sesuai dengan koridor tata krama dan etika yang dijunjung tinggi. Kalau saya yang paling penting dalam berkomunikasi dengan dosen adalah menjunjung tinggi etika, harus ada adab dalam berkomunikasi dengan guru. Karena pengalaman pribadi saya hampir nggak jadi lulus, hampir nggak jadi sidang karena saya sangat ngeyel pada saat itu. Mungkin saking semangatnya sampai lupa kalau ada etika, ada tata cara untuk berkomunikasi yang baik dan benar dengan guru. Karena ridho guru itu sangat penting untuk kita melangkah ke step-step selanjutnya. Kurang lebih seperti itu sih. Saya kembali lagi ke Pak Fatih. Ya, hati-hati keceplosan ya. Itu sudah ada yang nyebut sih kalau chat itu. Kata Nur Samsi diajak mabar malahan. Ya, ada apa? Ya, santai aja. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Bagus itu tadi ya. Yang harus serakah itu semangatnya. Nggak tahu saya itu quote dari mana itu ya. Habis baca meme atau baca apa ya. Oke, sekarang geser ke Mas Ardi. Ayo, diklarifikasi. Oh, turuan untuk oleh isu. Ayo, dikonfirmasi. Ayo, cerita. Baik, terima kasih Bapak, dan terima kasih juga Lur Delta Husada yang sudah menanyakan tadi itu. Ketika kita berbicara mengenai tentang ketidaksesuaian apa proses pembimbingan kita dari dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua, kalau saya pribadi, pertama emang harus dilihat dulu. Kalau saya pribadi, proses revisi-revisian atau antara ada ketidaksesuaian revisi antara dosen 1 dengan dosen 2, dosen 1 bilang A, tapi ketika A yang kita bawa ke dosen 2, A-nya ini disalahkan nih, begitu. Tapi kalau saya lihat itu adalah, coba kita jangan hanya sekedar menjustifikasi atau menjudge bahwasanya ini kok dosen pembimbingnya begini ya, gitu.
Kalau saya memang benar-benar langsung introspeksi diri, sebenarnya permasalahan mahasiswa tidak bisa benar-benar bisa menyikapi proses pembimbingan ini, dunia perskripsian ini dengan bijaksana dan baik, itu adalah ketika ketika tidak ada kematangan bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dalam proses penelitian skripsi itu sendiri. Kalau saya lihat, kenapa banyak sekali nih waktu saya ketemu sama kawan-kawan yang sedang menyusun itu, referensinya itu cuma dari website, cuma dari Google, cuma dari yang mereka dapat di berita-berita, cuma yang mereka dapat dari warung kopi tanpa ada warung kopi yang pembahasan secara komprehensif dan mengakar rumput ya. Karena saya juga hasil objek penelitian saya ini juga hasil dari warung kopi, tapi warung kopi itu dijadikan sebagai proses bukan hanya sekedar bahan candaan malam berdoa, tapi benar-benar diskusi secara substansial di situ sama kawan-kawan dan abang-abang saya di organisasi. Namun yang mau saya sampaikan di sini adalah banyak mahasiswa sendiri yang mau menuntut lebih, tapi skripsi mereka sendiri itu hasil dari sesuatu hal yang bukan dari suatu hal yang ilmiah begitu loh. Hal-hal yang mereka dapatkan yang tingkat kevalidasan keilmiahannya masih dipertanyakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi itu, kalau saya pribadi emang dari awal sudah saya buat timeline. Kalau saya pribadi ya, konsep saya adalah buat timeline. Pertama, saya tahu objek yang saya teliti itu apa. Benar-benar matang saya di situ. Benar-benar saya cintai objek yang mau saya teliti itu. Habis dari situ, kita buat timeline. Di bab 1 saya mau bahas apa. Di bab 2 saya mau kaji tentang teori apa di tinjauan pustaka. Di bab 3 saya mau bakal bahas tentang apa. Dan bab 4 itu kan penutup dan kesaran dan kesimpulan. Jadi itu ada timeline-nya. Sehingga ketika kita membuat timeline-nya dengan baik dan ketika ada revisi-revisian, dan itu kan menunjukkan bagaimana kematangan dan keseriusan kita dalam proses penelitian skripsi. Sehingga ketika ada revisi-revisi, itu kita tinggal hanya menyesuaikan antara apa konsep yang kita inginkan, yang dengan matang, bukan dari berita dan dari Google itu ya, tapi dengan matang secara ilmiah, dan kita sesuaikan dengan hasil revisian dari dosen pembimbing. Sehingga kalau saya pribadi di situ gunanya proses bimbingan. Karena kita menemukan nih, kita bakal bertemu di perempatan substansial, kita bakal bertemu di perempatan substansi begitu. Karena apa? Kita punya konsep, Bapak Ibu dosen pembimbing juga punya konsep, dan bagaimana kita bisa menyatukan itu. Kalau saya pribadi nggak ada suatu hal yang sangat menantang atau suatu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang saya susun dengan revisian dari pembimbing begitu. Jadi tinggal hanya benar mencocokkan. Jadi harus dipahami dari awal. Konsepnya matang, objeknya matang, referensinya banyak, bacaannya banyak, jangan hanya dari Google, jangan hanya dari internet tuh begitu. Terus kalau saya pribadi benar kalau yang Ririn bilang adalah tentang komunikasi yang baik. Karena kalau saya pribadi adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa mengerti pesan utama yang dosen itu disampaikan atau dosen pembimbing itu sampaikan, tapi kita aja komunikasinya jarang, ngirim revisinya jarang, ngirim hasil skripsian kita jarang begitu. Jadi komunikasinya jarang, tapi kita mau menuntut lebih begitu kan, nggak apik, nggak elok gitu dilihat. Kita menuntut lebih, tapi kita nggak ada memberikan suatu hal yang lebih pula begitu. Jadi kan nggak ada timbal baliknya. Terus yang kedua mengenai tentang tidur pagi itu sebenarnya itu adalah suatu hal PR saya juga secara pribadi, secara personality, dan ini mungkin harus diintrospeksi secara mendalam dari saya pribadi, dan ini yang benar-benar saya lihat mungkin boleh dibilang salah satu aspek kekurangan saya yang benar harus diintrospeksi, dan ini bukan hanya saya sendiri sebenarnya, kawan-kawan kawan-kawan semua mahasiswa yang sering ngopi kemalaman, yang sering diskusi kedar mau kemalaman, yang tidur paginya itu benar-benar tidurnya itu bukan malam tapi pagi, itu yang udah bergeser jadwal kita yang seharusnya tidur ke malam jadi udah kalong gitu loh. Jadi itu benar-benar harus kita introspeksi ya. Jadi karena ini mungkin menyuarakan juga dengan kalian ya, Kopi Andermo itu adalah tempat yang sangat hangat ketika di malam hari sebenarnya. Itu bukan suatu hal yang bisa kita nafikan begitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bangun paginya kita, mohon maaf Pak, ketika saya bangun pagi pun, atau ketika saya baru tidur pagi itu, saya ada di himpunan saya, atau saya di organisasi saya itu nggak tidur sampai pagi, sampai di sini itu subuh, itu kita sholat jamaah, kita baca Quran bareng-bareng, ada guru Quran, baru saya bisa tidur. Itu biasanya insya Allah kultur kita itu begitu. Jadi kita jamaah bareng, walaupun tuh ngopi sampai malam itu, tapi kita usahakan sholat itu jamaah dulu. Jamaah bareng, kita baca Quran bareng, habis itu mau tidur. Tapi jangan dibiasakan, diusahakan kembali ke waktu yang normal. Tidur tuh kalau bisa jangan sampai jam 12 lah gitu. Ngopinya sore. Kan enak lebih ngopi sore tau daripada ngopi malam kan begitu. Oke lah kalau yang jomblo kan
eman banget tuh gitu loh. Kalau yang jomblo-jomblo ini udah malam dingin, ngopinya malam hari, sudah itu makin dingin itu hati itu, bukan hanya fisik doang yang dingin, hati juga dingin gitu deh gitu. Terus kebetulan emang itu Pak, karena kalau kejadian juga yang minta tantangan itu saya benar-benar proses perjuangannya itu saya rasa dapatkan. Mohon maaf Bapak sebelumnya kepada kawan-kawan juga yang mau saya sampaikan, rumah Pak Fatih itu bukan dianggap suatu hal yang sangat mudah untuk didapatkan, Rek. Sudah, bukan sangat hal yang mudah untuk didapatkan. Saya berangkat itu, saya janjian, Pak, saya izin datang ke rumah Bapak, mohon maaf, nggak bisa kalau maghrib, takutnya nggak sopan, Pak. Habis maghrib saya datang. Habis maghrib itu saya dari himpunan saya, Pak. Kita sholat jamaah, baca Quran bareng, kada berquran bareng, itu kultur lah kurang lebih. Habis itu berangkat, masih hujan nih. Tapi janji sama beliau habis maghrib. Masa mahasiswa, masa dosen yang nungguin mahasiswa bagaimana ceritanya tuh? Kan begitu. Sudah gerimis kecil berangkat. Nggak pakai helm, nggak pakai mantel, pakai kacamata, lampu depan motor itu sebelah yang hidup. Begitu. Jadi rumah Pak Fadi itu kan ada kayak jalanan yang gelap itu nggak ada lampu jalan, itu hujan saya bawa gini, gelap, kacamata ini rabun, terus habis dari itu ada nggak ini yang nempel di belakang ikut di sini? Niatku ibadah, niatku untuk ilmu. Mau kencang salah, takut licin, karena kan posisi hujan gerimis itu. Mau pelan salah, takut ada yang nempel. Tuhan ini bagaimana ini? Jadi berangkat, niatku nuntut ilmu, ketemu beliau itu nuntut ilmu. Nggak ada yang lain. Ini perjuangan, arah juangku di sini. Sampailah ke sana. Oke, tenangkan hati, Pak. Mohon izin, Pak. Mintakan tangan, bla 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 bla. Siap. Udah pulang ini. PR belum selesai, brother. PR tadi belum selesai. Jadi, salah satunya saya tunggu itu di komplek sekitaran perumahan beliau, perumahan Pak Fatih. Ditanya salah satunya, Mas, dari mana? Dari rumah dosen pembimbing, Mas. Urusan kuliah. Oh, enggak, Mas. Nunggu apa? Enggak apa-apa, Mas. Nunggu motor yang lain. Jadi, saya nunggu motor yang lain tuh biar ada bareng-barengan jalan. Karena posisi malam itu hujan, jalan itu licin, ada pasir-pasirnya, jadi serba salah gitu loh. Saya ikutin tuh motor, belum selesai ini cerita, saya ikutin tuh motor, ini motor kok makin lama makin kencang di jalan begitu. Yang saya takut yang ngira saya begal. Kencang deh motor itu jalan, boom. Maksudmu apa kok tinggalin yang kau kiranya aku begal begitu akhirnya. Jadi itu ya udahlah, ditenangkan hati di tengah hati niatku untuk ilmu. Ini perjuanganku. Ya udah selesai sudah. Itulah kurang lebih sedikit dikaliku yang saya rasakan sebenarnya, dan itu nggak mungkin saya ceritakan sama Pak Fatih ketika proses itu begitu loh. Masa saya minta antar jemput itu bagaimana, Mas? Saya minta antar jemput apalagi cowok toh begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya dapatkan, mungkin poin penting yang ditanyakan tadi, brother, Lur, jangan konsep yang kita skripsikan itu jangan hanya dasar dari hal-hal yang sifatnya bukan fundamental, bukan hal yang kuat, bukan hal yang kokoh. Cari objek yang mau kita teliti itu benar-benar kokoh. Dan yang kedua, ketika ada keterbenturan antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, jangan langsung menjustifikasi dosen itu kenapa kok begini. Coba dulu justifikasi, introspeksi diri kita, apakah kita sudah baik dalam penyusunan skripsi ini? Apakah komunikasi kita sudah baik dalam penyusunan skripsi ini kepada dosen pembimbing? Itu dulu. Tuntaskan dulu dengan diri kita, baru kita mau membangun silaturahmi, hubungan baik kepada orang-orang lain, khususnya dosen pembimbing. Mungkin itu feedback dari saya, Pak. Ya. Oke, makasih ya. Masa muka preman takut gelap. Saya pernah dari UMM, Mas, jemput pemateri dari Juanda itu, terus nganter ke hotel dekatnya Teluk Gomas itu, baru keluar dari UMM itu 12:30. Saya naik motor, nggak bawa mobil. Waktu itu belum bisa nyetir mobil. Lewat Tirto-Tirto itu masih rame gitu. Sampai rumah jam 1:30 itu. Ya wes bismillah, bismillah. Sama posisinya hujan rintik-rintik itu ya. Kacamata ini kan gitu. Ini kan waduh. ya alhamdulillah itulah lika-likunya. Jadi kalau Ririn nunggu setengah jam di depan rumah, kalau Mas Arbi ya takut gelap. Ya boleh kok bareng sama siapa berdua gitu kan, ngapain harus ke rumah saya sendirian. Itu. Tapi ya ini bumbu, ini cerita yang memang kadang itu Tuhan itu memang memberikan kabar gembira itu setelah kita susah. Ya, kalau bagi yang muslim mungkin pernah dengar cerita atau bahkan pernah umroh atau haji. Safa dan Marwah itu tidak dekat ya. Safa dan Marwah itu jauh. Dan Siti Hajar itu untuk mencari air bagi Ismail itu lari 7 kali dari bukit itu ya. Dan jangan bayangkan kayak
posisi sofa Marwah sekarang yang sudah ada atapnya, yang jalannya mulus. Dulu padang pasir panas. Ya 7 kali PP itu. Nah, anak sekarang dari Tirto, dari Dermo ke UMM suruh jalan aja paling sudah ngos-ngosan. Ya, ini 7 kali dan qadarullah bukan di sofa atau di Marwah. Ya, air itu bukan di sofa atau di Marwah, tetapi di kaki Ismail. Bayangkan. Kalau kita sudah tidak percaya takdir, ya kok geletek kalau kan di kakinya Ismail gitu ya. Padahal itu sudah lari. Tetapi Allah itu melihat usaha kita. Bisa jadi gara-gara Mas Arfi itu ikhlas ya, hujan-hujan. Kayaknya Mas sampai sekarang ada yang nempel itu Mas, mungkin ya. Nah ini hujan-hujan karena itu kan melewati kuburan Mas. Jadi di rumah Pondok Bestari Indah itu kan sebelum Medina Redisian saat itu ada kuburan itu. Ada kuburan satu, deket kuburannya 2. Satunya yang jaga ini malah nggak ada yang berani bimbingan sama saya nanti kalau malam-malam ya. Satunya ada punden kayak yang babat alas itu ya. Dekatnya pondok itu. Ada cuma satu kuburannya, yang satu kuburan desa. Nah itu jadi ke rumah saya, memang gelap-gelap itu ada 2 kuburan. Ini saya ceritakan sekarang gitu ya. Mbak Ririn pagi-pagi naik Gojek itu ya lewat kuburan itu juga ya. Nah, jadi bisa jadi karena ikhlasnya itulah yang bikin, wah ini Tuhan itu lihat, oh ini benar nih. Kalau di Islam, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau memang sudah ada keinginan yang kuat, sudah berazam, itu maka kita harus bertawakal gitu ya. Dan kalau untuk hanya agar pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu klop, gampang, diwirid aja. Asmaul Husna itu ada namanya Ya Latif ya. Ya Latif gitu ya. Ya Latif itu yang maha melembutkan hati. Masjidnya Ustadz Hanan Ataki yang di Bandung kalau nggak salah, itu namanya Masjid Al-Latif, masjid yang maha lembut. Tempatnya para preman, pecandu narkoba, orang-orang banyak dosa itu tobat itu biasanya di Masjid Al-Latif itu. Karena apa? Karena Tuhan itu maha pemaaf. Ya, apalagi cuma dosen ya. Dosen insya Allah pemaaf lah. Ya, itu. Dan biasanya sih dosen itu dalam tanda kutip ada yang benar-benar oh ini revisi gitu. Ada yang sekedar dalam tanda kutip itu nguji saja. Anak ini mentalnya kuat gak gitu. Saya ingat dulu pas skripsi S1 itu begitu ketemu pertama langsung dicoret. 3 halaman langsung dicoret. Sekarang kan agak enak ya. Daring ini kan paling ya jarang nggak boleh ketemu, paling cuma di WA ya direvisi bab ini gitu. Nah kalau sudah ketemu, zaman saya tahun 2014 ya, sudah ketemu langsung dicoret gini. Iki apa gitu. Sekarang pembimbing saya jadi dekannya Fakultas Hukum Brawijaya itu. Dicoret ini. HMI juga dicoret. Dicoret. Nah itu kan ya gitu kan. Ya ini saya kerjain langsung dicoret gitu, nggak ada alasan. Gak penting ngomongin waktu itu. Seingat saya kayak gitu. Ganti. Cuma bilang gitu. Dan ada model pembimbing kayak gitu. Ya sudah saya pulang, saya zikir, benar itu tadi didoakan. Ya Latif gitu ya. Jangan dikirimi semar mesem sama jaran goyang. Bahaya malah nanti ya. Itu ya. Ini guyon saja. Terus kemudian ya kalau jam malam itu ya sunnahnya ya memang Mas Arfi dan kawan-kawan kalau kita mengikuti Rasul kan Muhammad itu kalau tidur setelah sholat Isya menyegerakan tidur dan menyegerakan nanti bangun. Jadi gimana kalau benar ngopinya itu sore? Jadi dari jangan zuhur ya, asar, setelah sholat asar ngopi, maghrib nanti jamaah balik lagi ke warung kopi, setelah itu Isya pulang ya tidur nanti jam 1. Ya, jam 1 itu bangun, sholat malam, ngerjakan skripsi. Itu selesai. Kalau kata istri saya kedokteran ya, saya nggak tahu cara bekerja anak kedokteran. Istri saya itu ngerjakan skripsi cuma 7 hari. Ya, ngerjakan skripsi cuma 7 hari. Gitu ya, waduh, saya hina sekali saya lulus semester 7. Istri saya ngerjakan skripsi cuma 7 hari. Jadi ada bumbu-bumbu, ada hal-hal yang mungkin di luar nalar mungkin ya, Allah alam ya. Itu tadi pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Oke, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan teman-teman. Kalau nggak ada saya dulu yang tanya. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, saya yang mau coba tanya. Nah, ini kan ini saya sekaligus mau disclaimer ya. Ini tidak ada hubungannya dengan Omek. Saya tidak sedang mau promosi Omek. Saya tidak sedang kemudian mau ngomong, oh anak yang luar Jawa lebih baik daripada yang di Malang. Ini kebetulan saja. Ya kebetulan kok Mas Arfi anak HMI. Kebetulan kok
Mbak Ririn di luar Malang, dari Tidore, Mas Arbi dari Medan gitu. Karena saya punya bimbingan juga, kebetulan Presiden BEM-nya Brawijaya itu kan anak HMI tahun kemarin itu, bimbingan saya sampai sekarang juga belum lulus. Kabarnya ini mau ujian itu semester 10. Semester 10. Saya dorong terus, saya dorong. Karena saya selain di UMM, saya cuma punya jadi manajer beasiswa di Brawijaya dan juga di Universitas Negeri Malang. Jadi saya tahu peta. Kalau teman-teman sekedar demo bawa bendera HMI, IMM, kami, PMII, GMNI gitu, saya tahu semua. Ini komsatnya ini, ketuanya ini gitu ya, saya tahu petanya. Jadi ini disclaimer, tidak ada kebetulan, qadarullah memang ini bimbingan saya. Jadi bimbingan saya Arbi dan Ririn ini kebetulan kok ya semester 7. Bimbingan saya ini 4 yang lulus periode ini. Nah, yang 2 itu semester old gitu ya, yang fresh ya. Alhamdulillah 2 orang ini gitu ya. Harapannya kemarin sebenarnya ada Nisa ya. Nisa itu, nah karena Nisa ini patah semangat di jalan nih ceritanya Ririn itu kalau salah. Padahal bareng di lift bareng ya, ketemu bimbing 1 bareng gitu kan. Kita lihat oh ternyata patah ya. Nah, jadi jangan patah ya, ayo bimbingan terus gitu. Kalau nggak salah ini gara-gara pembimbing 1 saya ingat saya. Pembimbing 1 ngomong pembahasanmu kok cuma segini gitu. Nah, nanti nggak kurang gitu. Tanya ke saya. Saya bilang, "Loh kan itu bukan saya yang minta tambahan." Gitu. Nah, ini saya mau ibaratnya mau konfirmasi ya, cerita juga boleh, kan topiknya cerita bahagia. Ini kan alhamdulillah sudah ya, sudah yudisium juga ini belum ya. Insya Allah minggu depan, Insya Allah tanggal 26, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, insya Allah berarti kan bulan ini ya, Februari, Januari, benar-benar ya membahagiakan gitu ya di saat pandemi dan sebagainya gitu kan, membahagiakan. Nah, kira-kira habis ini mau ngapain gitu. Kalau Mas Arbi ini hampir sama kayak saya nih ternyata. Jadi saya setahun itu kuliah di UM dulu. Kalau Mas Arbi ini di Bogor dulu ikut aksi dulu gitu kan, baru ke Malang. Nah, kira-kira setelah bisa lulus di semester 7 ini mau ngapain? Mas Arbi dulu deh. Mau ngapain Mas Arbi? Mau jualan? Pak. Silakan. Sebenarnya sedikit banyaknya sudah saya curhatkan lah bahasa itu mungkin sama Bapak tentang planning saya setelah sarjana ini. Tapi coba saya sampaikan lagi kepada kawan-kawan semua bahwasanya pertama target saya emang 3,5 tahun. Saya dari awal emang sudah mantap, sudah keras, sudah tegas sama diri saya. Aku harus 3 tahun nih di UMM. Aku harus 3 tahun nih di Malang proses sarjana, proses S1 penawaran gelar sarjana. Habis dari situ, mengingat kita butuh perencanaan yang matang, maka saya sudah merencanakan kurang lebih sampai pada tahapan umur saya 25 tahun. Setidaknya sampai umur saya 25 tahun. Maka perencanaan saya ketika selesai sarjana ini, pertama ketika habis selesai wisuda, saya pengen pulang dulu, Pak. Jujur saya pengen pulang, hampir 2 tahun lamanya saya nggak pulang ke Medan sebenarnya, Pak. Iyalah, udah 1 kali Ramadan dan 3 kali liburan semester perkuliahan itu saya nggak pulang. Mama sama papa di rumah itu sering nanyain, teman dekat yang di Medan itu nanya, kapan pulang. Itulah pertama saya ingin pulang, dan terus ketika saya pulang itu sebenarnya, kalau saya boleh izin Pak membahasakannya itu, mohon maaf kalau dikira terlalu saya ingin menuntaskan urusan hati yang belum terselesaikan, Pak. Itu yang pengen saya sampaikan. Kalau untuk waktu 1 bulan sebenarnya saya pengen pulang. Habis saya pulang 1 bulan. Habis pulang 1 bulan juga saya nulis rencananya untuk proses saya pribadi dan juga untuk himpunan saya. Pengen saya nulis produk ilmiah yang saya investasikan untuk himpunan saya. Dan habis itu saya balik ke Malang, Pak. Saya balik ke Malang, 1 bulan saya liburan, itu boleh dibilang nggak benar-benar masuk zona nyaman sebenarnya, karena saya udah merencanakan saya ngapain ketika balik ke Medan. Saya balik ke Malang, saya tuntaskan amanah saya di himpunan, menyembari saya proses PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dan sembari saya benar-benar pengen kejar itu untuk sarjana, pasca sarjana magister itu untuk S2. Jadi saya targetkan tahun ini paling maksimal saya udah harus benar-benar lanjut lagi kuliah untuk S2. Saya targetnya itu emang list pertama itu saya di UGM. List pertama saya itu di UGM. Adalah beberapa pertimbangan saya kenapa pengen di UGM, karena salah satu faktornya adalah
iya, kita nggak bisa memungkiri lah bagaimana UGM itu. Gak usah saya ceritakan UGM-nya. Namun saya benar-benar mantap, harus benar-benar memaksa diri, harus S2. Toh nanti nggak tahu mana ditempatkan, Tuhan angin ini berhembuskan kepada diri saya di mana, insya Allah itu udah Tuhan yang Allah yang memberikan izin saya di situ. Terus berbicara mengenai setelah S2, saya juga pengen ada tahapan, jangan hanya kuliah doang nih, praktek kerjanya di mana begitu loh. Karena rencana saya itu habis dari situ tepat pada umur 25 tahun, Pak. Saya sudah tuntas S2, saya sudah sumpah advokat, di umur 25 tahun juga nggak berapa lama, setelah umur 25 tahun saya ingin lamarlah kekasih saya ini, Pak, begitu. Karena sudah, ya nggak elok toh ketika dilama-lamain, itu niat baik saya memang seperti itu, Pak. Jadi, tapi ketika proses sebelum sampai sarjana magister, sidang tesis S2 itu, saya sudah ada pengalaman untuk kerja, iya, harapannya tetap pada basic keilmuan hukum, biar nggak lari-lari lagi ini, tapi itu adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari perencanaan. Itulah kurang lebih sampai proses 2, karena boleh jujur melihat Bapak yang pada umur belum sampai di kepala 3 ini, melihat sudah sebentar lagi selesai, to be honest, Pak, dengan sejujurnya itu jadi tamparan, benar-benar tamparan. Aku bisa loh, sebelum umur 30 itu udah S3. Karena saya menampar diri saya pribadi, aku minimal, karena Papa itu S2, Pak. Karena Papa juga basicnya adalah guru, Mama juga guru, Papa itu S2, aku setidaknya harus stand kayak di atas Papa. Tapi itu kan pandangan secara sederhana. Tapi itu harus benar-benar diazamkan karena ada nilai dan substansi yang terkandung dalam itu. Papa S2, aku minimal harus S3. Aku juga berkecimpung dalam dunia akademisi, aku juga berkecimpung dalam dunia praktisi. Jadi ada akademisi, ada praktisi. Karena kita nggak menutup kemungkinan banyak para dosen-dosen kita, contoh terdekat, mereka juga praktisi, mereka juga sebagai akademisi. Dan mungkin kalau diizinkan dengan proses yang saya perjuangkan, juga mungkin nanti ada masuk ke dalam unsur-unsur politisi sebenarnya, Pak, kalau saya pribadi inginkan. Karena saya pengen pulang ke tanah kampung halaman saya, ya untuk mengabdi dalam aspek politiknya sebenarnya begitu, Pak. Ya, itu tapi saya nggak mau menjual politik itu dengan harga yang murah begitu loh, Pak. Saya pengen menjual politik dalam diri saya itu dengan harga yang mahal, dengan harga yang mewah, dengan harga yang eksklusif. Dengan catatan apa? Saya juga sebagai akademisi, saya juga sebagai praktisi hukum, sehingga saya bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai politisi. Mungkin begitu, Pak, yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oh iya, keren itu. Bagus itu. Saya doakan semua ikhtiar baik itu. Saya usia 25, alhamdulillah, sudah lulus S2. Dan usia 25 juga saya nikah, Mas. Betul. Kenapa? Rasulullah usia 25 nikah. Dan maharnya Rasulullah itu enggak main-main, ya, unta merah, gitu ya, 11 ya, unta merah. Sekarang sudah enggak ada unta merah itu, mahal itu. Ya, luar biasa. Seperti betapa kayanya Rasulullah di usia 25 tahun gitu ya, luar biasa. Ya, ayo bisa, Mas, ya. Ini saya usia 29, semester 2 ke-3 ini. Semoga usia 30 nanti lulus lah S3-nya. Ya, ayo, teman-teman juga bisa. Bagus. Kalau partai juga bagus, Mas. Boleh. Politisi boleh, akademisi boleh gitu ya. Boleh semua. Praktisi juga boleh. Kebetulan pas saya masuk 2017 di Malang, begitu saya jadi dosen, itu ada yang nawari partai. Iya, serius. Nyalek waktu itu kan, 2019 ya, pileg gitu. Ada yang nawari. Tapi saya bilang, saya belum selesai S3. Nanti insya Allah mungkin kalau selesai S3 atau bahkan sudah purna dari kampus, tidak apa-apa. Kenapa? Ya kita harus mengabdi lah. Mau pakai cara apa gitu kalau nggak lewat pakai itu. Pakai DPD juga susah, satu provinsi cuma 4 misalkan. Apa-apa, bagus itu, diperjuangkan. Silakan, dikuatkan jejaringnya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Arbi, luar biasa ceritanya. Mbak Ririn, gitu. Ini kayaknya mau sekolah kalau Mbak Ririn ini. Atau katanya calon suaminya tentara, mungkin jadi kowat ya. Nah, saya nggak tahu. Monggo Mbak Ririn. Enggak, Pak. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak. Itu kayaknya hoax sekali. Astagfirullah. Jangan istighfar, toh, Mbak. Istighfar saya. Masih kecil. Udah. Kalau saya sih ada beberapa hal yang sudah saya rencanakan, bahkan jauh sebelum saya bahkan dari saya SMA mungkin saya udah merencanakan ini, Pak. Saya dulu, waktu sebelum masuk ke UMM, saya coba daftar SNMPTN di Universitas Indonesia, hukum juga, pilihan keduanya kriminologi, dan qadarullah saya ditolak. Jadi untuk sekarang ini bukan mungkin sih, kalau saya lulus, saya masih harus lanjut sekolah lagi, saya masih sekolah S2,
Tapi sembari saya lanjut S2, saya juga harus punya ilmu tahu diri. Saya nggak boleh terus-terusan minta uang sama orang tua saya. Nah, saya juga punya adik-adik yang harus dibiayai oleh kedua orang tua saya. Jadi mungkin setelah S1 ini saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan. Jadi bisa dikatakan kalau saya job seeker sekarang, masih sementara mencari kerja, dan mungkin masuk S2-nya di kelas khusus yang kelas malam. Jadi untuk di jam pertama, di jam 7 sampai jam 5 saya kerja, di waktu-waktu selanjutnya setelah jam 5 lewat, 5 ke atas saya akan kuliah. Kalau itu sudah saya riset kampus mana sih yang bisa menerima seperti itu, dan nanti dilihat di tempat kerjanya, di perjanjian kerjanya, setuju atau tidak. Dan di samping itu saya juga sedang merencanakan untuk PKPA. PKPA-nya ya mungkin di Pradi Malang. Ya mungkin sebenarnya saya orientasinya tidak untuk menjadi advokat, tapi setidaknya saya punya pegangan untuk bisa magang di kantor advokat. Ya mungkin siapa tahu, nggak ada yang tahu ke depannya mungkin saya bisa jadi advokat atau saya jadi seorang akademisi atau jadi apa, saya tidak tahu. Tapi untuk sementara waktu ya planning saya seperti itu. Saya akan melanjutkan sekolah sembari kerja, PKPA, dan itu semua harus di tempat yang sama. Kayak misalnya saya diterima kerjanya di Jakarta atau mungkin di Bandung, mungkin saya akan mencari kampus yang satu daerah dengan di mana saya kerja. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Kalau untuk muluk-muluknya seperti apa, saya belum ada. Yang penting satu persatu, step by step tercapai, baru mikirin yang selanjutnya. Kalau Arbi kan udah punya tujuan nih, nikah, begini dan gitu. Kalau saya kayaknya belum ada ya, Pak. Saya masih sekolah, masih kecil. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fatih. Ya, oke. Ya, ada apa-apa. Betul. Kalau di Al-Insyirah itu kan fa'idha faragta fansab gitu ya. Maka jika selesai satu perkara, lanjutkan dengan perkara yang lain. Tidak apa-apa. Mas Arbi tadi juga step by step-nya itu kan jelas. Usia sekian dan sekian. Betul, Mas. Mas Arbi laki-laki itu harus memberikan kepastian gitu kan. Kuliah hukum itu kan sudah belajar tentang kepastian hukum ya. Buat apa digantung terus ya, enggak apa-apa sekarang. Kalau berani ya sekarang ya enggak apa-apa. Insya Allah di Al-Quran itu kan ada, kalau memang kamu merasa mampu ya nikah, dan nanti insya Allah Allah yang akan mengayakan gitu ya. Percaya saja sudah janjinya sama Allah itu ya. Itu ya enggak apa-apa, bagus Mbak Ririn. Kalau yang ada kuliah malam reguler itu UNER, Mbak. Saya ingat dulu saya S2 itu pagi sampai sore itu saya cuma ngopi, makan-makan, santai, nonton kartun gitu ya, malamnya kuliah. Kuliahnya mulai maghrib, itu kelas reguler. Nah, itu kalau seandainya itu. Tapi kalau secara keilmuan, saya nggak terlalu rekomen ya, karena memang sudah hampir sama. Bukan berarti nggak bagus, tapi hampir sama antara UNER, UB dengan UMM. Jadi ada pola gitu ya. Oh, ini Jawa Timur cara berpikirnya seperti ini. Kalau mau beyond gitu ya, benar. Kamu harus geser ke antara Jakarta atau Bandung, UI atau Pajajaran. Silakan, enggak apa-apa. Ini bulan-bulan beasiswa itu kemungkinan akan dibuka dan mulai running informasi itu April, Mei. Jadi persiapkan kalau seandainya pilihannya Mbak Ririn atau Mas Arbi memang pengen sekolah, maka disiapkan di bulan-bulan ini itu bahasa Inggris. Ya. Sertifikat itu harus punya. Enggak laku sertifikatnya UMM itu apa? Sertifikatnya UMM itu apa namanya? Bahasa Inggris itu? Type. Iya, nggak bisa. Itu nggak bisa. Harus pakai TOEFL minimal ya. TOEFL-nya pun ITP gitu. Nah, itu dipersiapkan. Nah, kalau cuma untuk sharing-sharing gitu sebenarnya banyak teman-teman saya. Nanti suatu saat saya insya Allah akan sediakan waktu untuk teman-teman ini untuk menyiapkan pasca kampusnya. Jadi ini sekarang disyukuri dulu lah, dinikmati dulu bulan ini untuk kemudian alhamdulillah lulus dan sebagainya. Nah, bulan Maret sudah harus fight lagi. Fight untuk yaitu tadi ini saya siap ini dan sebagainya gitu. Biasanya mulai bukaan UB aja ini sudah mulai buka gelombang pertama ini untuk seleksi S2-nya, S2 dan S3 sudah buka. Jadi ada beberapa gelombang. Nah, puncaknya itu biasanya di tengah tahun. Mei, Juni itu sudah banyak beasiswa, banyak kemudian kampus buka. Itu kalau memang pengen langsung S2 jangan sampai lolos. Ya, jangan sampai kelewatan di bulan-bulan itu. Itu bulan-bulan sucinya para pencari sekolah, para pencari beasiswa gitu ya. Selain nanti kita akan memasuki Ramadan gitu ya. Oke, itu luar biasa ya ceritanya. Ini yang komen di chat, Leli ini Leli siapa? Kayaknya saya punya beberapa mahasiswa namanya Leli. Ini Leli siapa? Ada mana Leli? Nggak ada? Oh, ya,
Di-chat aja beraninya ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Yang lain? Teman-teman, monggo. Yang dari luar UMM mungkin? Nggak ada ini, pasukannya Arbi semua ini kayaknya. Ini Dermo pindah ke sini nih kayaknya. Ada ini Pak, ada mahasiswa UGM nih Pak. Siapa? Mahasiswa Vira Nur Saifah. Oh iya? Ini adik kelas. Iya. Oh, iya, ayo monggo, silakan cerita ya. Gimana? Saya sedang S3, kalau mau sharing-sharing monggo. Karena S1 itu sebenarnya lulus 3,5 tahun itu sangat logis ya. Kenapa anak S1 itu cuma, mohon maaf, bukan cuma ya, secara strata itu memang hanya untuk mencari isu hukum. Ada isu hukumnya nggak sih? Ada masalah nggak sih? Gitu. Ada permasalahan hukumnya nggak? Oh iya ada, sudah selesai. Ya, nggak disuruh nyari solusi kok. Ya, nggak disuruh nyari kemudian konsep kok, karena nyari teori atau solusi alternatif itu levelnya tesis. Nah, baru menciptakan konsep baru, teori itu S3, disertasi. Jadi sangat masuk akal 3,5 tahun. Ayo teman-teman yang mungkin masih merasa, oh iya ya, tidak. Nah, ayo, dan jangan patah itu tadi. Diaru dosen gitu ya, bimbingan, revisinya banyak, nggak balik-balik. Waduh ya jangan gitu. Ya, kalau saya alhamdulillah saya coba aktif ya. Kalau saya coba aktif gitu. Saya coba aktif, bahkan di grup itu kalau grupnya sepi, saya yang keluar-keluar ya, posting stiker atau posting meme gitu ya. Yang penting teman-teman itu kayak kelihatan ada kehidupan gitu loh. Saya itu bingung kalau nggak ada kehidupan itu. Ini anak-anak ini hidup atau enggak gitu ya. Jangan-jangan di kontrakan, kekunci atau apa gitu ya. Nah, ini jadi biasanya saya seperti itu. Gitu. Insya Allah kalau pembimbingnya saya, kalau yang lain ya beda lagi. Monggo teman-teman, kalau mau ada yang di-sharingkan, silakan. Saya sudah kehabisan stok pertanyaan nih. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Itu ada Yusya, Pak, baru masuk. Bayu Yusya. Oh, Yusya di mana sekarang? Sudah lulus? Yusya. Belum, Pak. Loh, belum lulus? Loh, ya apa, Rek? Sama siapa Yusya itu pembimbingnya? Hah? Yusya kok nggak ngomong, Yus? Halo. Udah. Sama siapa kamu, Mas? Sama Bu Catur, Pak. Sama? Bu Catur sama Pak Surya. Oh. Nggak selesai? Belum, Pak. Masih bab 1. Belum dikerjain. Wah, bab 1 ya. Anu, Mas, nunggu Pokemon kawin sama Doraemon itu ya. Nanti jadi Digimon. Iya, Pak. Ini Ririn yang ini dari kemarin nanya-nanyain terus ya. Ya udah iya. SH saya belum. Nah itu kan Ririn itu mau ngomong gini, aku itu sudah lulus, kamu kemana aja gitu sebenarnya, pengennya ngomong gitu. Iya. Waktu dia sidang itu kirim foto, Yus kapan nyusul? Iya. Lama sudah. Itu nyindir namanya. Nggak ada Pak, nggak saya ngirim foto ke dia. Iya. Sekarang sibuk magang Pak, legal drafter sekarang Pak. Oh di mana? Nggak ada Pak, saya masih magang. Di mana? Saya masih magang Pak. Di mana? Magang di ini rasio di Blimbing itu di Lokom. Oh ya jangan keasikan ya. Saya khawatir itu nanti asyik gitu ya. Teman-teman kalau sudah kenal duit itu khawatir saya. Gak apa-apa Pak, ininya bayarannya lumayan. Lah iya makanya itu karena sudah nikmat, alah saya nggak lulus S1 aja dapat duit gitu ya. Jadi telat nanti. Tetap ya diperjuangkan ya. Makanya tadi saya bilang ke Ririn atau Arbi kalau memang fokus kuliah aja. Kerja itu nanti insya Allah ada kok. Ya banyak kemudian cara agar kuliah itu memang bisa tetap dapat penghasilan gitu ya. Insya Allah gitu. Karena kalau sudah nikmat kerja itu susah. Sudah ngerti dapat uang, bisa bantu keluarga, ngasih adik misalkan kalau punya adik ya, ngasih adik uang jajan gitu. Wah enak, lupa sekolahnya. Wis nanti ajalah sekolah gitu. Ini terjadi ke beberapa mahasiswa bimbingan saya dalam artian saya sudah menekuni dunia permahasiswaan untuk bimbing itu sejak tahun 2015. Jadi sudah sejak 2015 itu saya punya beberapa mahasiswa bimbingan, mulai dari UNER, ITS, UNESA, kampus-kampus di Jawa Timur itulah ya. Itu
kejadian banyak yang seperti itu. Hati-hati ya, tetap harus punya visi untuk lulus itu. Satunya siapa ya? Oh, sama Ratu ya dulu ya. Enggak, kalau Ratu di mana sekarang? Di Dompu, Pak, Mas Yan. Ternak Di kuda. Dompu. Ini dia suka ngerjain perda sekarang dia, Pak. Perda, Pak. Dia free ini sih. Sama sering nulis, Pak. Nulis. Iya, kapan lalu Jadi tuh WA saya. jurnal Pak sekarang. Fatih, saya bisa masukkan tulisan gitu. Lah mana? Terus itu si Rahma, Pak, sama Nisa, sama saya. KRD ini, sama Erik. Iya. Yusya kok curhat. Loh, Ya, sebentar. ini Erik itu mendahului. bimbingan saya ya, bukan ya? Nggak Iya, tahu saya, bimbingan Pak. Bapak, Pak. Lah kok hilang? Hilang. Terakhir itu ke rumah saya itu kok hilang sekarang. Di mana Erik itu? Terakhir nikah, itu Pak, katanya. apa? Mau nikah kayaknya, Pak. Si Nikah, Erik kencan itu. terus, Pak. Loh, mau nikah. Terakhir itu sore itu tiba-tiba ke rumah. Duduk gitu. Loh, anak ini bimbingan. Loh, lah mana temanmu yang lain? Loh, saya habis dari magang, Pak, langsung ke sini ke rumah Pak Fatih. Oh, alah, sampai mana? Ini, Pak. Ya sudah, saya ACC saja kok itu waktu itu saya ingat saya. Bagus karena memang dia magang di mana? Ijen ya, daerah Ijen ya. Iya. Di Neraca kalau nggak salah. Iya. Pak. Nah, terus hilang nih. Habis itu nggak ketemu saya lagi. Itu bulan apa ya? Desember kalau nggak salah. Terus Iya, hilang. Desember. Nah, kalau hilang itu kayaknya dosen yang nyari mahasiswa itu cuma saya mungkin ya. Saya cari gitu, anak ini mana gitu kan. Saya itu galau kalau ternyata hanya teman-teman itu nggak saya penuhi gitu. Ya, saya khawatir. Ririn habis ini nikah, Pak, udah lamaran dia. Oh iya tadi, makanya saya bilang kuat kan. Awas Kan ya, tentara Pak, enggak. info aja di sini ada bapak saya, Pak. Aduh. Serius, Pak, dia udah lamaran, Pak, Ririn, Pak. Cuma nggak mau ngomong dia. Yusya di sini ada bapakku loh, Yus. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, doa-doa baik semoga Belum. terlaksana. Wes ya, sudah ya. Ini sudah ngalor ngidul, kasihan Mas Arbi roaming kan. Dia mau ngopi itu, sudah gelisah itu Arbi itu ya. Nanti Musa sama Ririn monggo kalau mau ke rumah silahkan, atau kapan diagendakan kita sharing-sharing di warung kopi. Iya, Pak. Oh, Ririn di Malang apa di mana ini? Saya ajak ngopi. Di Malang, Pak, di Malang. Masih di Malang. Ya. Lah kok ada bapaknya? Itu yang tulisan kelas. Itu saya. Saya kira kan di rumah, di tidore. Ya. Nah, ya saya mohon maaf teman-teman dari seluruh Nusantara, kalau ada yang dari luar UMM juga saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Jadi ini hanya sekedar sharing. Sekali lagi kalau ada candaan, guyonan yang sakit hati, semoga ya nggak ada sakit hati lah, nggak perlu dituntut undang-undang ITE lah. Kalau ada yang nuntut saya undang-undang ITE, nanti saya doakan teman-teman yang jadi advokat untuk membantu saya gitu loh ya. Ini kan guyon saja. Monggo teman-teman kalau mau diagendakan, seandainya ngopi dan sebagainya, saya tetap prokes ya. Diagendakan saja, nanti saya beri ke saya, Pak, saya pengen ketemu, monggo. Kita akan diskusi santai, bahas buku atau bahas apa, masa depan atau apa gitu ya. Ini kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Mas Arbi, ya, Mbak Ririn, juga tadi ada beberapa yang nanya, saya sampai lupa namanya. Terima kasih juga yang sudah meramaikan forum chat. Izin ini nanti karena sudah saya record, nanti saya unggah di YouTube, dan nanti bisa dijadikan benchmark untuk adik-adik nanti belajar. Oh, ternyata Kak Ririn dulu lulusnya seperti ini. Oh, Mas Arbi dulu ternyata takut gelap, gitu ya. Nanti bisa jadi pelajaran semua. Anak saya sudah guyon rame. Kita akhiri. Kalau di UMM biasanya dengan doa kafaratul majelis, kita tutup dulu dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rencana-rencana baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.